Oke, balik lagi bersama kita siniar celoteh citizen. Gua hampir lupa apa namanya. Kita akan mengulas 2 berita tentang PRJ. Terus sama dengan dan tentang Israel lagi. Karena Israel nggak akan selesai-selesai. Terus Ketika kayaknya PRJ, kita mau bahas tentang PRJ dulu. Sebelum itu kita ulas tentang PRJ. Jadi PRJ udah berjalan hampir 1 bulan ya. Kayaknya lebih sebentar daripada biasanya ya. dia 25 hari 25 hari dari tanggal 19 Juni sampai 13 Juli. 13 Juli. Tapi kan Minggu lalu. seminggu pas waktu PRJ-nya kayaknya masih ada masih ada pameran. Kita udah mulai duluan tuh. Startnya dimulai dari bukaannya itu di Taman Literasi Blok M. Start ulang tahun Jakartanya. Oh, dalam rangka itunya, dalam rangka ulang tahun Jakartanya itu kan biasanya startnya dibukanya pas ulang tahun Jakarta gitu loh. Memang kan sebenarnya ini hajatannya Jakarta ya. Karena dalam rangka ulang tahun Jakarta biasanya tuh ada kegiatan-kegiatan, salah satunya ya ini Pekan Raya Jakarta yang menjadi agenda wajib Pemprov DKI, dan itu juga heboh ya, dalam arti ya meriah lah kalau acara ini sih, memang ditunggu-tunggu karena memang dari berbagai kalangan kan. Sebelumnya kan kita sudah pernah bahas ya. Macet kan di minggu pertama pembukaan. Macet, terus jumlah pengunjung yang membludak gitu ya. Dalam arti memang di dalamnya juga sempit gitu. Ya memang karena ini hajatannya DKI ya, hajatan Jakarta dalam rangka itu, dan ini sudah menjadi sebuah rutinitas setiap tahun ya. Betul. Dari tahun 70-an, dari zamannya masih di Monas, sekarang udah pindah ke Kemayoran. Nah, tapi kan kemarin gue ada niatan untuk, gue kan nggak datang ya, cuman ada niatan pengen datang ke sana. Nah, antara masuk PRJ sama nonton itu kan ada dua tiket yang berbeda kan? Itu kayaknya tiketnya beda-beda. Kayaknya baru-baru ini ya. Jadi kalau dulu kan cuma beli satu langsung semuanya tuh. Karena gue inget tuh waktu itu zamannya siapa ya? Tapi band-bandnya tuh masih Ceylon Seven, Gigi gitu. Nah ini kan sekarang band lebih banyak indie tuh ya, lebih banyak indie gitu. Lebih banyak indie dan lebih banyak yang band-band baru. Memang perubahan itu terjadi di 2000, kalau nggak salah sih 2 tahun ke belakang ini. Jadi selama ini kan kita beli tiket misalnya ya Senin 40.000, Selasa sampai Jumat itu di 50.000. Nanti di weekendnya di Sabtu dan Minggu itu 60.000. Nah kalau dulu di PRJ itu memang selain kita bisa ke booth-booth gitu ya, ke booth-booth stand-stand gitu ya yang ada di PRJ, kita juga ada hiburannya, yaitu panggung utama. Nah panggung utama itu biasanya menyajikan artis-artis nasional gitu ya. Itu ya macam-macam band lah, penyanyi segala macam. Nanti biasanya mulainya tuh abis maghrib gitu ya, band-band kecil. Enggak sih, sore saya udah mulai lah, sore udah mulai band-band pembuka dulu gitu ya, terus band-band lokal. Nanti baru di akhirnya tuh ada di gestarnya gitu ya. Nah itu biasanya dulu selama ini langsung, jadi kita masuk, kita mau nonton nggak pakai lagi bayar lagi. Jadi di biaya di harga tiket masuk itu udah termasuk semuanya. Nah, di 2 tahun terakhir ini dirubah nih skemanya. Jadi kalau orang mau nonton itu nggak bisa langsung masuk ke aksesnya si area musik itu. Jadi dia harus beli tiket terusan gitu. Jadi misalnya mau beli, gue nggak tahu deh kalau yang tahun ini berapa. Misalnya 100.000 gitu ya, sama mau nonton konsernya. Nah itu dia nanti baru bisa masuk ke dalam area musiknya. Jadi kalau dulu itu terbuka. Kalau zaman dulu tuh kalau area masuk ke area musik itu udah masuk aja, udah seperti biasa lah, nggak pakai akses-aksesan lagi. Betul, karena saya ingat gue dulu itu kalau orang misalnya ada bandnya main tuh, orang yang mau nonton ya, belanja aja. Jadi nggak ada yang kalau gue dulu ya nonton, misalnya gue mau nonton siapa ya, misalnya nonton Ceylon Seven, nonton Yovie Nuno, terus misalnya nonton siapa Malik gitu ya. Ya misalnya gue itu acaranya pas weekend, Sabtu gitu. Nah gue dari pagi buka sampai malam maghrib gitu ya, sampai isya deh, jam 7, jam 8 tuh muter tuh. Nah biasanya kan mereka akan main tuh jam 9 sampai jam 10. Barulah gue setelah itu baru datang tuh untuk ke area musiknya, area panggung itu. Nah barulah kita nonton gitu kan. Nah kalau sekarang enggak, jadi
mungkin dari pertimbangan si ini juga ya, profit juga gitu kan, kalau misalnya dibikin ada jadi bisa pendapatan lagi kan, lebih oke lah bagi mereka. Walaupun bandnya sebetulnya menurut gua kurang ini ya, apa namanya, kurang kurang menarik kalau gua. Mungkin sekarang nggak ngerti juga ya. Apa mulai nggak, mungkin lebih banyak kalau gue lihat lebih banyak band-band baru sekarang gitu, kayak nama-nama besar nih ya, Slank gitu-gitu. Gua nggak tahu ya ada Slank apa enggak ya, tapi yang ada itu Tip X tuh ya, itu pasti ada tuh, dia mereka ada. Nah yang lain-lain tuh gue nggak tahu tuh apakah mungkin kita udah lewat masanya gitu, yang sekarang baru gitu kan, Juicy Lucy gitu kan, sekarang tuh gitu-gitu. Terus siapalah kayak begitu. Kemarin emang ada Juicy Lucy, kayaknya nggak ada deh Juicy Lucy. Ya? Misalnya siapa ya kalau yang setahu gua, tapi namanya itu kayak Hindia kalau nggak salah, ada Hindia. Itu ada ya? Salah. PRJ kita cek. Memang kalau tahun lalu sih masih ada Slank. Tahun ini nih jadwal konser NDX AK, pegawai musik sip bla 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 bla. Oh, Balas Senja, Ari Lasso kita tahu. J-Rock, Ungu, ada deh Malik, Armada, Soljah. Oh ternyata masih ini juga cuma memang kalau yang besar-besarnya, gini, jadi dia bagi tiketnya gini, tiket masuk tanpa konser tadi ya, kalau yang saat ini ya, yang kemarin 40.000 untuk hari Senin, Selasa sampai Jumat 50.000, Sabtu Minggu dan hari libur itu 60.000. Tiket masuk dan konser harga mulai dari 80.000 sampai 120.000 gitu. Jadi dia ada bundling gitu kan. Tergantung tanggalnya ya. Betul. Jadi seperti itu. Nah, band-bandnya itu ini tadi Wali ada kok nih, Wali, Tip X, Virgon, Endang Sukamti, Hindia tadi ya, Kangen Band. Oh sorry, Hindia kali maksud gue ya, bukan Juicy Lucy ya. Juicy Lucy nggak ada sih. Ada nih tuh. Hari Jumat kemarin Juicy Lucy ada. Juicy Lucy ya. Gitu, Last Child, Goyan Waton. Gitu ya, memang kayak Dewa nggak ada. Dewa sih setahu gue nggak ada. Slank ada nih. Slank ada. Selain Seven yang nggak ada. Gitu. Jadi memang sekarang dibikin konsepnya begitu, antara musik sama kalau mau nonton konser dia harus bayar lagi. Tapi itu tidak menyurutkan ini juga loh, tidak menyurutkan antusiasme orang pengunjung. Iya, karena dari laporan yang dipublish oleh PRJ Jakarta Fair, jumlah pengunjung kan kita ini kan, mereka menetapkan target transaksi. Awalnya itu memang target transaksinya itu selama PRJ itu 7 triliun. Dan ternyata jumlah transaksinya itu mencapai 7,3 triliun. Jadi udah melebihi target dia. Kalau 7,3 triliun lo bayangin 25 hari. Berarti sehari itu mereka omset itu 292 miliar per hari. Gila. Itu memang luar biasa banget PRJ itu. Dan jumlah pengunjung jumlah pengunjung selama PRJ 25 hari itu adalah 5,9 juta orang. Berarti per hari 5,9 juta orang. Per hari itu setengah penduduk Jakarta ya. 236.000. Iya. 236.000. Jumlah per hari kalau dipukul rata ya, rata-rata ya. Itu 236.000. Lo bayangin gimana kalau di dalam. Kita tuh kalau ke PRJ ya, nggak akan lo menemukan tempat yang lowong gitu, kecuali di area permainan di belakang Pasar Gambir tuh masih ada lah kalau yang area main. Tapi kalau udah masuk ke stand gitu ya, udah masuk ke booth, apalagi di tengah tuh makanan. Aduh, itu udah bener-bener penuh, sesak gitu ya. Ya makanya banyak copet kan gitu. Banyak itu harus hati-hati juga. Itulah makanya juga karena yang menarik di PRJ itu kan tenan-tenannya ya. Tenannya itu jumlahnya 2.550 dengan standnya 1.550. Dan rata-rata tuh 50% isinya UMKM gitu. Jadi memang kalau dilihat lumayan banget buat apa namanya ya, dengan kondisi sekarang secara global lagi lesu ya. Ya. Lagi lesu. Ya memang menarik sih kalau menurut gua dengan target yang terus meningkat ya. Karena setahu gua tuh tahun lalu itu targetnya tuh di angka 6 triliun deh. Kalau nggak salah yang dicapai tuh 6 triliun. Jadi setiap tahun tuh terus naik dan angka ini luar biasa gitu ya. Jadi makanya ini bukan ajangnya hanya buat wilayah Jabodetabek, tapi dari berbagai provinsi di Indonesia tuh orang pada datang gitu. Apalagi ada booth-nya, ada stand-standnya, perwakilan dari kabupaten kota provinsi tuh ada tuh. Jadi khusus gitu. Jadi
di situ juga tetap aja dia membaur ya, dalam arti mencoba mendatangkan dari khas wilayah lain. Karena gitu. kan ya Jakarta hampir semua suku ada di sini ya. Ya itu kan jadi barometernya Indonesia kan, Jakarta itu. Jadi memang di sana juga makanannya variatif, beragam. Jadi harganya ada yang 15.000 dapat 3 sate ya. Sate itu namanya sosis, ada nugget gitu ya, ada otak-otak, sama minumannya salah satu produk gitu. Ada yang 20.000 kerak telur ya. Kerak telur itu kan khas banget ya. 35.000 tuh yang telur bebek. Kalau yang telur ayam 30.000. Jadi harga itu kalau gue rasa kayak nggak berubah deh kalau si kerak telur. Karena gue hampir setiap tahun kan gue kesana ya. Jadi kerak telur sendiri tuh nggak berubah harganya. Permainan namanya untuk anak-anak kemarin nggak berubah juga, 30.000 gue 1 koin. Jadi itu masih oke lah gitu ya, dalam arti karena kondisinya kayak gue pikir tadi awalnya ya semua tau lah kita lagi lesu gitu kan. Tapi pas ketika masuk ya, aduh gue datang waktu itu memang bukan weekend, hari biasa. Gue sampai jam 3:30. 3:30 itu antri di parkiran mobil udah agak panjang lah ya. Hari pertama gue datang 2 kali. Gue datang 2 kali. Yang pertama kali gue datang agak cepet dapat parkirnya karena emang masih 3:30 lah gue nyampe gitu kan. Itu apa weekend atau weekday? 3:30 nyampe, terus dapat antri ya, biasalah antri, cuma ngantri parkir itu, terus gue dapat parkir nggak berapa lama lah. Nah pas di hari yang kedua kali gue datang itu gue nyampe sore 5:30 kalau nggak salah. Nah itu lumayan parkirannya, jadi stuck lah. Tapi memang begitu adanya kalau PRJ, terutama juga ini soalnya si J Expo ada pelebaran, kayaknya ada pelebaran area. Jadi tadinya buat parkir mobil itu kepake buat pembangunan perluasan wilayahnya dia gitu. Jadinya cukup apa ya, agak makan parkir sih. Cuma memang di sana banyak pintu-pintu ya, pintu-pintu tuh ada zona merah, zona orange gitu-gitu. Nah itu memang dibuka dan cuma memang yang kalau gua salah mungkin bisa dikoreksi ya. Yang gua agak kurang di tahun ini, kalau lo datang beli tiket langsung cash, nggak bisa kris, nggak bisa kartu gitu. Kalau lo mau bayar pakai transaksi elektronik, belinya melalui online. Ada aplikasinya, tapi ya dikenakan biaya aplikasi. Gitu. Kalau nggak salah biaya aplikasinya sekitar 7.000 kalau nggak salah. Jadi misalnya lo beli 1 tiket kan 50.000, jadi bayar 57.000 gitu. Itu dibebaninnya ke kita. Kalau di PRJ atau bukan ya? Yang soalnya gue dengar itu ada yang harus pakai kayak e-money tapi yang Bank DKI. Gue nggak tahu deh. Tapi soalnya gue sempet tanya tuh sama yang di loket. Kalau yang pertama gue datang belinya online, mila pesenin online. Jadi karena lihat antrian yang yang panjang, kita beli yang online aja deh karena terpisah nih untuk yang online sama yang langsung di tempat terpisah. Hari kedua karena gue nurunin dulu ya, rombongan gue suruh turun dulu, gue baru parkir. Nah gue baru belinya pakai ke tiket kan, ke loket. Di loket gue tanya bisa ini nggak kartu atau kris, nggak bisa cash. Gue tanya semuanya begitu. Iya kalau mau bayarnya non cash pakai aplikasi gitu. Ya cuma yang gue sayangin di aplikasi juga dibebankan ke kita biaya pelayanannya gitu. Jadi harusnya fleksibel lah gitu. Ya mungkin memang penyelenggara ini tidak full 100% Pemda DKI kan, karena ada J Expo sebagai penyelenggaranya juga gitu kan. Pemda DKI kan support. Ya? Bukan J Expo. J Expo itu punyanya keluarga Murdaya Po. Tuh. Tapi ada kerja sama Jakpro nggak? Kalau itu gue kurang tahu deh. Kalau itu secara penyelenggaraannya. Tapi setahu gue memang ini PRJ itu Pekan Raya Jakarta Fair ini memang di bawah. Kenapa selalu juga di di Kemayoran? Ya karena kan memang pengelola Kemayoran kan dari grupnya Murdaya Po ini gitu. Jadi memang Pemda DKI yang punya inisiatif dan memang punya acara, tapi secara pengelolaan organizernya melalui mereka. Gitu. Jadi cuman ini yang ngelola doang ya? Ya, gitu. Ya kebijakan segala macam regulasi yang ada di lokasi ya tanggung jawabnya CEO gitu. Seperti apa dia memberikan arahan harus begini-begini, ya itu dari itu. Kalau Pemda DKI kan hanya melihat sebagai
regulator ya, maksudnya regulator. ini hajatannya mereka, terus Iya. dia memberikan Bagi segala hasil ya berarti ya. mungkin ya, gue kurang tahu sih kalau untuk hal itu. Tapi itu udah berlangsung cukup lama. Tapi lumayan ya. Dengan itu naik-naik mulu. Iya, dengan target dia naik, terus capaiannya juga Naik. lebih gitu loh. Jadinya luar biasa memang. Berarti harga apa ya? Kubikalnya itu, tau gak sih? Tempat ininya, untuk pameran standnya, harga standnya. Iya. Pasti kan mau nggak mau kadang naik. Bisa Betul. naik. Apalagi tapi memang karena tahun ini 25 hari sih. Biasanya tuh 30 sampai 30 lebih hari lah, 32 hari. Pernah gue kalau nggak salah tuh sampai 32 hari. Mungkin kemarin itu kenapa 25 hari? Karena di sebelum tanggal 19 tuh ada acara Indonesia Defense. Jadinya Iya. mungkin agak mundur gitu kan. Makanya yang peresmiannya dibuka sama Pak Prabowo kan waktu itu. Nah, makanya dia si PRJ-nya agak mundur gitu. Tapi itu luar biasa. Jadi orang kesana tuh ya walaupun banyak keciki ya gitu kan. Tapi memang banyak juga yang belanja emas, ada loh. Jualan emas. Di sana tuh ada jualan emas di hall. Aduh, gue lupa deh. Itu hall yang baru. Tapi bukan Antam kan? Apa namanya itu? Enggak, dia ini toko emas ya umum lah gitu yang kan ada tuh yang perhiasan gitu. Banyak sih tuh. Ya dari itu otomotif ada ya kan, terus handphone, elektronik, semua hal tuh ada di PRJ, sampai nugget gitu kan, makanan-makanan, minuman ringan gitu. Ya dari berbagai macam, ada bakpia dari Jogja gitu kan, ada gitu. Terus makan mie instan yang bayar sekian dapat setumpuk gitu. Ya itulah salah satu hal-hal. Cuma memang kalau gue lihat ini yang agak berkurang, tenan-tenan pakaian distro gitulah ya, kayak gitu tuh udah mulai berkurang. Ya, dulu soalnya rame ya. Nah sekarang udah mulai berkurang. Rokok udah enggak sih kayaknya. Rokok ya umum aja sih, cuma mereka nggak menampilkan langsung seperti umumnya gitu. Karena kan sekarang orang kalau misalnya kayak waktu Gias saja rokok kan udah jarang tuh. Digantinya kan sama IQOS. Ya, tuh. Kayak itu dari itu. Ya, itu ada juga, tapi ya ada tapi udah jarang sih kalau gue ngeliat rokok langsung ya. Gitu, nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan lebihnya lebih rame. Iya, lebih ramenya itu makanan dan minuman. Gitu. Ya, dari dulu emang makanan dan minuman ya, cuma sekarang udah nggak terlalu banyak sih rokok itu. Regulasinya. Ya, regulasinya yang memang bikin ketat gitu. Ya itulah memang PRJ tuh yang selalu dikangenin, semua kalangan ada di situ ya kan. Capek, orang selonjor lah di mana aja gitu kan. Sampai jalan tuh sempit, susah lewat kita lah segala macem, apalagi sholat. Sholat itu juga waktunya, apalagi maghrib ke isya kan, maghrib kan mepet kan, wah itu penuh banget, seru sih gitu. Jadi memang kebiasaan PRJ itu yang bikin kangen itu ya itu tadi, hiruk pikuk, iya hype-nya hiruk pikuk, terus juga games gitu. Nah itulah makanya anak kecil juga banyak sih, semua kalangan lah pokoknya di situ. Pakai stroller lah, apa di semua segala macam. Kadang-kadang ya strollernya itu udah diganti sama barang-barang, anaknya jalan gitu. Jadi itulah macam-macam. Ada yang beli, misalnya ada yang persiapan sudah bawa koper ataupun dia beli koper, nanti dia isi tuh barang-barang. Itu udah kayak orang ke luar negeri ya. Bawa koper kosong. Dan yang hebatnya lagi kan, ini kan salah satu terbesar dan terlama di Asia Tenggara kan, gitu. Dan ini nggak ada yang ngalahin sih di Asia Tenggara ya. Jadi memang udah terkenalnya pameran terbesar dan terlama se Asia Tenggara gitu. Makanya ini salah satu ikonik ASEAN juga sebenarnya gitu. Karena pameran ini bukan pameran khusus ya, kalau kayak Indo Defense kan ini ya alat pertahanan gitu ya. Kalau ini kan umum gitu, UMKM. Semua produk ada gitu ya, merek-merek Cina juga banyak, Vietnam ada gitu. Jadi semua sih ngebaur gitu. Itulah yang khasnya dari PRJ. Ya hiruk pikuk orang happy-happynya tuh di sana tuh ada gitu. Selalu happy sih kalau ke PRJ. Yang nggak happy di mana? Yang nggak happy ini sekarang masih kasus lagi nih.
Israel nyerang-nyerang lagi nih, Iya, pindah-pindah lagi ke tempat lain. betul. Kayaknya dia kapan mau berhenti ya gitu. Nggak bisa diem ya, nggak bisa Nggak diem. bisa diem. Udah dijanjiin kamu jangan kayak gini sama Trump. Malah pindah tempat. Memang yang terbaru ada 2 kejadian ya. Nyerang gereja malahan Iya, sekarang kan. kemarin Maksudnya, itu beberapa hari lalu. Tadinya kan kayaknya musuhnya orang Islam gitu ya. Iya. Hamas gitu. Tapi sekarang malah ngebom Dan gereja. ada 2 kejadian. Pertama itu tadi ya, mengenai penyerangan terhadap gereja Katolik satu-satunya di kota Gaza tuh. Makanya mungkin kalau teman-teman pernah lihat ada video Paus sebelumnya ya, Iya. itu kan dia setiap hari ada beritanya tuh dia akan telepon yang ada di gereja di sana, menanyakan sudah makan apa belum, perlu bantuannya apa, tidurnya gimana gitu. Saking perhatiannya Paus terhadap. Kayak Paus datang ke sana nggak sih? Gue lupa deh. Oh, kalau itu Atau kayaknya Paus yang baru ya? Paus yang Paus baru juga belum datang. Paus yang kemarin siapa? Paus Franciscus ya? Oh, Franciscus mah sebelum Franciscus ya? Iya. Betul, Yang Paus baru meninggal, Franciscus yang baru meninggal. Kalau Benedictus sebelumnya lagi ya yang dia mengundurkan diri. Itu dia pokoknya tiap malam itu pasti menghubungi gereja di sana, menanyakan kabarnya, terus situasinya seperti apa. Nah, tiba-tiba kemarin diserang lah sama Israel, ya kan? Iya. Penyerangannya itu cukup alasannya Netanyahu karena salah sasaran gitu, salah sasaran. Jadinya bisa ya ngomong ya. Duh, salah sasaran lagi gitu. Di situ juga iya, makanya kan itu aneh banget gitu. Sebenarnya gini, berarti ya ada yang bilang ini bukan konflik agama juga, ya bisa jadi juga gitu kan, karena semua agama ya mereka menganggapnya menihilkan lah gitu ya. Ya kalau ada video-video kan juga kan ada tuh yang orang-orang mau ke gereja sama kaum Yahudi juga kayak diasingkan gitu kan. Ya tapi memang ya mungkin itulah keadaannya Zionis Israel seperti itu gitu kan. Makanya pas kemarin nyerang ke gereja Katolik itu ya dunia bereaksi juga. Paus Leo juga mengirimkan surat untuk segera dilakukan gencatan senjata gitu, perdamaian abadi gitu. Karena di situ bukan hanya kaum Islam ya yang ini, ada Kristen gitu kan. Negara 3 agama ya maksudnya. Betul. Nah itulah, sama. Selain yang kemarin ternyata di gereja Katolik di Gaza, dia nyerang juga ternyata ke Suriah gitu kan, ke Kementerian Pertahanan gitu. Dan itu ada videonya loh, ada presenter lagi bawain berita. Memang belakangnya itu latarnya itu Kementerian Pertahanan. Pas dibom itu kelihatan, kaget orang gitu. Nah alasannya Israel nyerang itu karena adanya perang antara suku Baduy sama suku Drus siapa? Drus itulah. Jadi mereka membela suku Drus gitu. Jadi dengan alasan karena adanya kedekatan dengan kaum Drus ini, karena di Israel juga banyak kaum Drus ini yang menetap di gitu, sana di Israel gitu. Jadi emang hubungannya apa? Ya, emang diajak bantuin aku gitu? Ya kan begitu. Memang mereka mah nyerang sesuka hati. Ya bukan sesuka hati ya, sesuka apa yang menjadi keinginan atasan mungkin gitu kan. Karena kan itu kalau menyerang itu kan nggak mungkin bergerak sendiri kan gitu. Nah itu sih makanya 2 tempat. Maksudnya si Netanyahu-nya tuh loh, maksudnya emang misalnya ada pertengkaran tuh, itu kan di wilayahnya Syria kan. Ya wilayahnya Syria, terus habis gitu emang dari pihak Syria, ini kan internal kan berarti kan, kayak misalnya ada pertikaian nih suku A sama suku B gitu ya. Suku B. Terus habis itu tahu-tahu Israel nimbrung, aku juga ikutan nyerang karena aku mau bantuin. Ya makanya kan gitu kan PBB kan langsung bereaksi keras juga kan. Israel tuh jangan terus melanggar hak-hak sebuah negara gitu. Itu kan udah kedaulatannya negara tersebut lain, kan gitu. Jadi jangan terlalu intervensi segala macam ya, tapi susah lah. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin Netanyahu saat ini untuk Israel gitu kan. Memang dia mau tahu di sana sini gitu. Jadi ya dia nyerang ke Lebanon, dia nyerang ke Suriah, dia nyerang ke Iran gitu loh. Kalau negara lain itu pasti udah diboikot itu. Betul. Ya memang
susah kalau Oh, kayak kalau gitu. itu. Pokoknya Kalau kita negara-negara kalau kalau negara berbicaranya pasti udah mengenai di Israel sih susah mhm, gitu, selama memang tetap ada Amerika di belakangnya gitu kan. Ya itu dia, makanya pergolakan di dalam negeri Israel juga sebenarnya sekarang lagi kencang mhm, juga gitu, udah mulai mengkritisi sikap-sikap Netanyahu gitu kan. Cuma memang kita nggak tahu nih, sebenarnya kan dalam negeri Israel juga ada yang pro dan kontra, ya sama lah kayak di mhm, Indonesia juga banyak pro dan kontra ya terhadap satu kebijakan A, B gitu mhm, kan. Ya di sini juga banyak yang pro, banyak yang kontra, di sana juga sama. Ya itu makanya itu adalah hak kedaulatan masing-masing negara kan sebenarnya kan. Mereka mau mhm, menentukan apa tuh urusan mereka. Cuma memang karena apa namanya, sebuah sebuah kekuatan militer yang harus tetap bergerak mungkin bagi Israel kan, harus tetap bergerak, harus memiliki manuver gitu loh biar tetap eksis keadaannya gitu, jangan sampai diam. Makanya gue pernah bilang kan kalau abis Iran sama heeh, Israel diem, sebenarnya selanjutnya tidak akan ada perang antara tidak akan ada perang Amerika dan Iran. mhm, Ya kan, makanya gue bilang yang ada heeh, adalah Iran dan Israel. Makanya Amerika udah langsung menarik diri kan waktu itu kan, udah stop gitu nggak mau ikut. Tapi itu tadi tiba-tiba nanti malah pas abis gencatan senjata dengan Iran kan Israel tetap menyerang nyerang lagi, lagi heeh, gitu. Jadi ya makanya yang sebelum kita udah pernah ngomong 1 jam berubah, jam berikut lagi ntar berubah lagi, esok hari juga berubah lagi. heeh, Itu suka-sukanya iya, pejabat-pejabat mereka aja gitu. bipolar gua rasa itu mah. Cuma memang memang, gaya berpolitiknya seperti itu. Jadi lebih suka apa ya, yang menghancurkan lah. Mereka Mhm, mereka suka yang lebih, eye catching gitu kalau perang gitu kan segala macem. permasalahannya adalah si Benyamin Netanyahu itu nggak ditetapkan jadi, bukan tawanan, apa ya, Enggak, ini juga bukan masalah si lagi. Putin itu kan dijadikan buronan, ya Ya, kan? Jadiin kan kayak Si kalau Netanyahu juga negara sama. Dia dikeluarkan surat penangkapan oleh ICC kan, oleh oh, Mahkamah Internasional gitu. Nah, karena kemarin ngebom itu? ya tindakan dia di Gaza. Oh, Nah, kemarin pemerintahan Israel mengirimkan surat kepada mhm, Mahkamah Internasional itu untuk, mencabut pencekalan atau penangkapan terhadap Benyamin Netanyahu. Netanyahu, cuma ditolak sama ICC. Jadi tetap berlaku. Itu kemarin siapa yang Kayaknya ngomong ya kalau, sampai nanti waktu itu Zohran, ya si ini ya, calon wali wali kota. kota New York ya. Mhm, Pokoknya kalau sampai dia ke sini kita tangkap gitu kan. Jadi mhm, itu masih berlaku. Jadi itu bisa dilakukan oleh anggota ICC memang gitu, karena Amerika dan Israel kan bukan anggota gitu, oh, tapi dia, apa namanya, heeh, Israel khawatir kalau Netanyahu datang ke salah satu anggota negara ICC. ICC bisa ditangkap gitu, makanya itu minta dicabut. Sebenarnya kalau dia nggak peduli mah biarin aja ya kan, cuma jadi kekhawatiran juga bagi Israel sebenarnya gitu, karena bisa sewaktu-waktu pas lagi datang baru turun dari pesawat Pesawat, misalnya gitu kan, iya. tiba-tiba langsung ditangkap. Kayak siapa namanya, Ramos, presiden itu loh, Filipina, Ini, iya, yang sebelumnya Duterte ya. ya? Bukan, Duterte juga ditangkap, tapi Heeh, kan kasus pas dia ngeberantas narkoba, narkoba, heeh. melanggar HAM Kan kan. kan sekarang anaknya jadi wakil presiden kan sampai dia Ribut protes sama si si presidennya. presidennya kan. Itu kan maksudnya bapaknya itu waktu itu karena keadaannya lagi genting, terus habis gitu Extraordinary narkoba lah ya. heeh, narkoba ada di mana-mana jadi harus dibuat hal yang seperti itu sama aja kayak di Indonesia waktu itu lagi apa namanya, zamannya Petrus kan. Zaman-zaman Pak Harto ya. Heeh, gitu. Itu memang ya itulah, kekhawatiran Israel itu tetap ada ternyata. Gue pikir Mhm, dengan adanya backing-an Amerika ya enggak juga. Harusnya sih cuek aja ya kan, nggak usah mhm. peduli gitu. Kalaupun ya masa ketika ditangkap di salah satu negara anggota ICC, masa Amerika diem aja juga nggak mungkin pasti gua. Wah, Iya, pasti akan, apalagi ternyata nentuin. ternyata anggota NATO, ya nggak? Heeh, Wah, udah nggak bakal mau apa lagi. Kan kayaknya gitu. kayak Rata-rata anggota ISIS itu anggota apa? Rata-rata NATO. Eropa, negara-negara Eropa. Gitu. Ya itulah Gitu, makanya sedih terus lah pokoknya kalau kalau berhubungan dengan tindakan-tindakan Israel ya, semoga mhm, bisa segera berakhir lah berakhir. apapun itu. Jadi biar Walaupun gue tenang. dulu waktu itu pernah naik sama guru ngaji gue, itu kalau misalnya dulu itu kan zamannya Nabi Muhammad lahir, Hmm. itu kan, banyak
kaum Quraisy ya kalau nggak salah ya. Terus nyerang gitu, terus habis gitu kan diturunkan burung ababil gitu kan untuk Karena mau nyerang hancurin- Ka'bah. Mau nyerang Ka'bah. Burung ababil buat iniin si pasukan gajah. kan untuk nyerang si pasukan Quraisy ini. Terus ini kan Masjidil Aqsa juga diserangannya istilahnya sama-sama masjid kiblatnya dulu kita ke sana baru habis gitu kan dipindah ke Mekah kan. Nah, gue sempat nanya tuh sama guru ngaji gue, kenapa burung ababil itu nggak diturunkan ya sama Allah ya? Biar Terus katanya, terus kata guru ngaji gue, itu perang. Makanya gue tadi nanya, itu yang cerita siapa ya? Itu maksudnya ada di Al-Quran atau hadis? Dia itu akan sampai kiamat baru selesai itu perang gitu. Ya itu kan, ya itu juga ada yang Atau bilang, namanya, ada yang bilang hadisnya doif atau segala macam lah gitu ya. Cuma memang ya itu banyak menyebar sih. Jadi perang antara Israel dengan Palestina itu nggak akan selesai sampai kiamat. Kalau udah selesai berarti akan kiamat. Itu yaitu yang menjadi. Plus kan ada pohon, tahu nggak sih pohon yang bisa untuk kiamat kan, makanya si Israel untuk melindungi kan, ya, jadi Israel juga menanam banyak pohon itu. Pohon apa sih namanya? Iya betul. Jadi untuk nanti kaum Yahudi itu berlindung di belakang itu. Nanti pasukan Muslim itu nggak ngelihat gitu kan. Karena semua makhluk hidup itu akan ngasih tahu bahwa kalau misalnya ada orang Yahudi di situ, iya. Dia akan ngasih tahu orangnya itu ada di situ, kecuali dia bersembunyi di salah satu pohon. Iya, betul. Itu memang itu juga ada, gue pernah lihat videonya di salah satu TV nasional pernah menceritakan itu juga sih, gue pernah lihat gitu ya, bahwa memang mereka banyak menanam itu karena untuk akhir zaman nanti gitu. Ada yang bilang kan juga Israel, Yahudi itu sudah mempersiapkan akhir zaman kan gitu, karena mereka sudah tahu tanda-tanda itu akan keluar. Tanda-tanda itu udah mulai keluar maksudnya. Jadi udah tahu untuk dari semenjak lahirnya Nabi Muhammad aja dia langsung udah bersiap itu. Ini terakhir ya. Ini kita harus mulai bersiap nih, udah walaupun nggak tahu rentangnya berapa lama, cuman mereka udah langsung bersiap gitu. Ya memang masalahnya kan dia tuh, tapi dia nggak punya tanah ya. Gue pernah dengerin dari Ustadz Felix Show, obrolan di podcastnya. Di Ustadz Felix Show itu bilang bahwa salah satu khilafahnya setelah Nabi Umar kalau nggak salah, itu tadinya itu kan orang Yahudi jadi nggak punya tanah di situ kan, cuman boleh orang Nasrani sama orang Islam. Tapi gara-gara Umar kalau nggak salah, dia bilang bahwa kalau harus adil, ini orang suku Yahudi ini, orang yang beragama Yahudi ini harus kasih tempat gitu. Jadi akhirnya dia balik lagi ke situ gitu. Kalau itu gitu sih ya makanya, tapi kan kayaknya kita harus undang Ustadz kalau tanya itu ya. Iya, harus tahu ngerti sejarah panjangnya sejarah panjangnya. Tuh. Gitu. Mungkin juga itu, tau nggak lo yang Monik ya, yang suka ada di TV nasional yang mereka yang pro Israel. Nah, mungkin dia paham juga kali. Ataupun ada satu lagi tuh lawannya, siapa namanya, yang suka aktif juga di Palestina. Ya itu dia paham juga mengenai sejarah-sejarah bahkan kadang Israel. Ada orang-orang yang Nasrani itu bilang bahwa mereka itu membela Israel. Tapi sebagian lagi orang Nasrani itu bilang bahwa kalau misalnya orang Nasrani yang membela Israel, itu adalah pemahaman yang salah, karena si Yesus itu Nabi Isa itu disalib itu ya gara-gara orang Yahudi gitu. Jadi kalau dia bela orang-orang Yahudi itu salah gitu. Ya mungkin itulah yang terjadi dan semuanya itu Allahu a'lam. Wallahu a'lam. Kita tapi gara-gara itu jadi beritanya panas terus tuh, bergulir terus betul. Dari kita zaman SD kali ya sampai sekarang. Itu berkaitan sebenarnya kenapa ini terus bergulir ya di bawah rezim kepemimpinan Netanyahu gitu kan. Beberapa perdana menteri juga dulu sebelum Netanyahu ataupun Netanyahu sebelumnya lagi kan juga begitu juga sama. Tapi memang skalanya naik turun. Tapi ini agak lama nih, ini agak panjang. Kalau yang saat ini tuh agak panjang. Dan karena dia karena ada keinginan untuk memperluas wilayahnya terus-menerus gitu loh. Betul. Tepi Barat terutama, Tepi Barat. Gitu. Tepi Barat, oke.
Kita sampai sini dulu 2 berita aja yang kita bawakan. Kalau misalnya kalau suka sama konten ini jangan lupa di like, terus jangan lupa di subscribe juga dan di share. Dan kasih komentar kira-kira menurut kalian, pendapat kalian tentang perang di Israel maupun PRJ. Kalau ada pengalaman boleh share di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.